أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Makanya dalam satu hadis disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qala kuntu radifan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Sahabat ini mengatakan suatu hari saya berada di belakang Nabi, dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas satu kendaraan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai kendaraannya, tunggangannya, sahabat berada di belakang, di boncengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atharat da'batu. Kemudian hewan yang dikendarai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tersandung. Terjadi sesuatu. Mungkin kalau kita sementara naik mobil, mogok. Atau ada sesuatu yang menimpa kendaraan kita. Fakultu, maka sahabat yang ada di belakang Nabi ini mengatakan, ta'isa syaitan. Mengatakan, celakalah syaitan. Jadi seolah-olah sahabat mengatakan ini perbuatan syaitan. Sehingga kendaraannya Nabi tersandung. Faqala, maka Nabi SAW mendengar ucapan sahabat itu mencaci maki syaitan. Rasulullah mengatakan, la taqul ta'isa syaitan. Jangan kau mengatakan celakalah syaitan. Jangan kau mencela syaitan ketika ditimpa sesuatu. Fa innaka idza qulta dzalika, karena kalau kamu mengatakan demikian, kadang kita motornya mogok. Biasanya mencaci maki syaitan ini. Seolah-olah yang membuat motor kita mogok itu syaitan. Atau ketika ditimpa sesuatu keburukan, langsung menghina syaitan, mencela syaitan, seolah-olah hal itu terjadi karena syaitan. Rasulullah mengatakan jangan. Ketika ditimpa sesuatu, ditimpa satu keburukan, jangan mencela syaitan. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan demikian, kata Rasulullah, ta'azama. Syaitan itu merasa besar. Hatta yakuna mislal bait. Jadi syaitan itu membesar sampai besarnya seperti rumah. Awalnya kecil, berubah menjadi besar seperti rumah. Kenapa? Karena kita puji dia. Karena kita, sekalipun lafadznya kita mencela syaitan, celakalah syaitan, setan sialan, biasa kita mengatakan begitu, setan sialan, itu seolah-olah kita mencela, padahal syaitan itu gembira kalau diucapkan begitu. Kenapa? Karena ketika kita ditimpa sesuatu keburukan, kemudian mencela syaitan, berarti kita menganggap bahwa perbuatan itu, kejadian itu terjadi karena syaitan, bukan karena Allah. Jadi seolah-olah syaitan itu punya kekuatan, punya kekuasaan. Sehingga ketika kita mencela dia, berarti kita mengagungkan syaitan. Kita menganggap bahwa syaitan itu punya kekuasaan, punya kekuatan, sehingga dia menjadi besar, menjadi bangga, menjadi sombong. Wa yaqulu, syaitan mengatakan, bikuwati. Katakan, mereka mencela saya, menganggap bahwa kejadian itu, keburukan itu, kecelakaan itu terjadi karena kekuatan saya. Itu syaitan merasa bangga karena kita mencela syaitan, seolah-olah syaitan yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga dia merasa bangga, merasa kita menganggap bahwa syaitan itu punya kekuasaan, punya kekuatan. Nabi mengatakan, walakin, akan tetapi ucapkanlah kul bismillah. Akan tetapi kita seharusnya mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semoga Allah dengan menyebut nama Allah kita dijauhkan dari keburukan. Karena yang terjadi, apa yang menimpa kita itu tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, siapa yang ditimpa musibah terkhusus ketika kendaraan mogok, kendaraan rusak sementara di jalan, atau hewannya mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan, jangan mencela syaitan. Apakah seumpamanya mati lampu, langsung syaitan disalahkan, atau apa saja yang kita tidak senangi, tiba-tiba spontan kita mencela syaitan, jangan. Kenapa? Karena syaitan akan bertambah besar, merasa dianggap punya kekuasaan. Tapi kita mengatakan bismillah. Apa kata Nabi? Walakin kul bismillah. Tetapi ucapkanlah bismillah. Fa innaka idza qulta dzalika,
Karena kalau engkau mengucapkan hal itu, mengatakan bismillah, sagara, maka syaitan itu akan mengecil. Hatta yakuna mithla adzubab. Sampai dia mengecil sekecil lalat.